Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada materi ini akan dikenal istilah baru yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotan. Sebelum masuk ke materi trigonometri, kita ingat dulu materi mengenai kesebangunan segitiga. Nah, di sini ada dua buah segitiga yang sebangun. Dua buah segitiga yang sebangun itu artinya sudut-sudut yang bersesuaian ukurannya sama besar. Di sini kita punya sudut alfa, sudut beta, dan satu sudut siku-siku. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian itu sebandingnya. Di sini kita punya sisi tegaknya ukurannya 3, di sini ukurannya 4. Nah, yang bersesuaian di segitiga kedua, di sini kita punya 6 dan punya 8. Kemudian yang sisi miringnya berapa? Nah, ini bisa kita cari menggunakan rumus Pythagoras. Misalkan sisi miringnya ini kita namakan sebagai C. Maka dengan menggunakan rumus Pythagoras kita peroleh bahwa C kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ya, dijumlahkan jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi kita peroleh 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 kita peroleh 25. Kemudian berarti nilai C itu sama dengan akar 25, yaitu sama dengan 5. Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa nilai C atau sisi miringnya itu adalah 5. Nah, kemudian tadi kedua segitiga itu kan sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebandingnya. 3 bersesuaian dengan 6, 4 bersesuaian dengan 8. Maka sisi miringnya kalau di sini 5, di sini berapa? 10. Oke. Kemudian masih mengenai kesebangunan segitiga, di sini ada dua segitiga yang sebangun. Ini sudut yang bersesuaian adalah sudut alfa, kemudian di sini juga ada sudut siku-siku. Kemudian diketahui sisi miringnya itu adalah 2 dan satu sisi tegaknya adalah 1. Kemudian bisa nggak kita cari ini satu sisi tegak yang lain? Bisa ya, tapi kita kuras misalkan di sini C lagi nih. Berarti sisi tegak kuadrat ini sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat ya. Berarti kita peroleh C kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat 4, kemudian 1 kuadrat 1. Jadi kita peroleh 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga C sama dengan akar 3. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa C sama dengan akar 3. Oke. Nah, tadi kan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding ya. Coba ini bersesuaian 1, di sini 2. Kemudian sisi miringnya di sini 2, di sini 4. 2 kalinya ya. Berarti yang sisi ini berapa panjangnya? Yang bersesuaian di segitiga 1 ini akar 3. 2 kalinya berarti kita peroleh di sini ukurannya adalah 2 akar 3. Nah, tadi kan kita melihat perbandingannya dari sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga yang sebangun. Nah, sekarang nih di sini kita punya segitiga yang sebangun. Nah, ini sudut-sudut yang bersesuaian ada sudut alfa, sudut alfa, sudut alfa. Di sini ukurannya segitiga 1. Itu sisi miringnya 5, kemudian sisi tegaknya 4 dan 3. Nah, ini juga kita punya segitiga yang sebangun. Kita tulis sebagai segitiga 2. Ini sisi miringnya 10, di sini sisi tegaknya 8 dan 6. Nah, kalau kita lihat perbandingannya dari sisi segitiganya sendiri, nah di sini kan ada sudut alfa. Berarti sisi yang ada di depannya itu bisa kita namakan sebagai sisi depan. Kita singkat sebagai D gitu ya. Jadi dia ada di depan sudut alfa.
Kemudian sisi yang ini, yang ukurannya 4, itu ada di samping sudut alfa, berarti kita boleh tulis sebagai sa. Kemudian yang sisi miringnya itu boleh kita singkat sebagai mi. Jadi menentukan depan, samping, dan miringnya itu dilihat dari letak sudutnya. Kalau di depannya sudut berarti bisa ditulis de, kalau di samping sudut berarti sa, kalau miring itu pasti miringnya ya. Nah, dari segitiga yang satu ini coba kita lihat perbandingannya. Misalkan kita bandingkan sisi depan dibandingkan dengan sisi samping. Berarti de dibandingkan dengan mi. D-nya ukurannya berapa? Oh, 3. Berarti di sini boleh ditulis 3. Kemudian mi-nya ukurannya berapa? 5. Jadi di sini bisa kita tulis 5. Maka perbandingannya depan dibandingkan dengan miring itu adalah 3 banding 5 atau 3/5. Sekarang kita lihat di segitiga yang kedua. Ini segitiga 2, ini tadi segitiga itu ya. Di segitiga 2 ini kan dia sebangun. Nah, di sini kita juga punya sudut alfa. Berarti sisi yang ada di depan sudut itu namanya de. Kemudian yang ada di samping sudut itu namanya sa. Kemudian miringnya yang mi ya. Oke. Nah, di segitiga yang kedua, ketika kita bandingkan sisi depan dibandingkan dengan sisi miring, nanti kita peroleh, oh dia sisi depannya ukurannya adalah 6. Di sini ditulis 6. Kemudian sisi miringnya adalah 10. Jadi di sini ditulis 10. Nah, kemudian 6/10 ini bisa disederhanakan. Jadi kita peroleh 3/5 ya. Coba diperhatikan ternyata perbandingannya itu sama. Di sini 3/5, di sini juga 3/5. Nah, sekarang kalau kita bandingkan sisi-sisi yang lain tuh gimana? Misalkan kita bandingkan sisi samping dibandingkan dengan sisi miring di segitiga 1 dulu. Di segitiga 1 samping dibandingkan dengan miring kita peroleh sampingnya itu 4, kemudian miringnya 5, jadi 4/5. Nah, di segitiga 2 kita bandingkan samping bandingkan dengan miring. Nah, sampingnya 8, miringnya 10. Kalau disederhanakan berapa? Ya sama dapatnya 4/5. Nah, sekarang kalau kita misal membandingkan sisi yang lain, kita bandingkan sisi de dengan sisi sa. Di segitiga 1 ya, de dibandingkan dengan sa, berarti depan dibandingkan dengan samping. Sisi yang di depan sudut siapa? Oh, 3. Di sini ditulis 3. Sisi yang di samping sudut siapa? Oh, 4. Jadi di sini ditulis 4. Itu untuk yang segitiga 1 kita peroleh perbandingannya adalah 3/4. Kemudian di segitiga 2 kita lihat depan dibandingkan dengan samping. Depannya itu 6. Kemudian sampingnya 8. Jadi kita dapat 6/8. Disederhanakan jadi 3/4. Nah, ternyata ketika kita membandingkan sisi-sisi segitiga siku-siku dan kedua segitiga ini kita peroleh segitiganya itu semuanya sama, ternyata perbandingannya itu sama. Ya, ketika di sini disederhanakan, ternyata perbandingannya itu sama. Nah, konsep ini adalah yang mendasari untuk konsep trigonometri. Sebenarnya trigonometri itu kita membandingkan sisi-sisi yang ada di suatu segitiga siku-siku. Nah, yang pertama kita mengenal istilah sinus. Nah, di sini kita memberikan contoh sinus C, yaitu perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi miring segitiga. Nah, sinus C artinya kita lihat sudut yang ada di titik C. Berarti di sini ini namanya sudut C. Nah, artinya ketika kita mencari sinus C,
itu kita membandingkan sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Boleh deh kita tuliskan sudut C ada di sini, berarti ini adalah sisi depan, kemudian di sini sisi samping, kemudian di sini sisi miring. Berarti kita peroleh sinus C itu sisi depan dibandingkan dengan sisi miring. Boleh ditulis secara singkat atau nih. Oke, kemudian nama yang kedua itu kita akan peroleh kosinus C sama. Sudut C di mana sih? Oh, di sini. Berarti di sini dia jadi di sini samping, di sini miring. Nah, kalau kosinus itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Berarti boleh ditulis sebagai apa? Nih. Kemudian kita kenal yang ketiga itu adalah tangan. Nah, tangan ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Sudut C di mana? Sudut C di sini. Berarti yang ada di depan sudut siapa? Oh, ini. Ini sisi miring. Kemudian ini sisi samping. Nah, tan C itu adalah depan per samping. Boleh ditulis sebagai D. Oke, kemudian kita punya kosekan. Nah, kosekan ini kebalikannya dari sinus. Kita lihat dulu, C ada di sini, berarti ini D, ini, kemudian ini sa. Oke, kosekan C itu perbandingan sisi miring dibandingkan dengan sisi depan. Berarti boleh ditulis sebagai mi per D. Atau dia memiliki identitas bahwa kosekan C itu sama dengan 1 per sin C. Kemudian selanjutnya kita punya sekan C. Nah, ini didefinisikan sebagai perbandingan sisi miring dibandingkan dengan samping. Sini di sini ya. Ini sudut sisi depannya D, sisi sampingnya sa, kemudian ini sisi miring. Oke, berarti ini boleh ditulis sebagai mi per sa. Nah, dia juga punya identitas bahwa sekan C itu sama dengan 1 per kosekan C. Kemudian kita punya kotangan C. Nah, ini perbandingan sisi samping sudut dibandingkan sisi depan. Atau boleh kita tulis sebagai sa. Jadi ingat ya, kalau sudutnya di sini C, berarti yang ada di depannya itu ini D, yang ada di sampingnya sa, kemudian miringnya ya mi. Identitasnya kotangan C itu sama dengan 1 per tan C. Oke, kemudian ini untuk contohnya. Ketika kita punya suatu segitiga A, B, C, dan diketahui suatu sudut alfa, di sini alfanya, berarti ini sisi depannya, ini sisi miringnya, kemudian ini sisi sampingnya. Lihat ya, kenapa kok namanya di sini D? Karena dia di depan sudut. Kenapa kok ini namanya sa? Karena dia di samping sudut. Kenapa kok ini miring? Karena dia adalah sisi miringnya ya, atau hipotenusnya. Nah, masing-masing diketahui panjangnya di sini 3, di sini 4, di sini 5. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari sin alfa, berarti perbandingan depan dibandingkan miring. Depannya 3, miringnya 5. Kemudian, kosinus alfa itu perbandingan samping miring, berarti 4 per 5. Kemudian, tan alfa itu perbandingan depan banding samping, berarti 3 per 4. Oke, kemudian kosinus alfa, nah kebalikannya ya. Ini miring dibandingkan dengan depan, miringnya 5, kemudian depannya 3, berarti 5 per 3. Kemudian sekan alfa ini kebalikannya cos alfa. Jadi dia miring dibandingkan samping. Miringnya 5, sampingnya 4. Jadi diperoleh 5 per 4.
Yang terakhir, tangan alfa itu kebalikannya tangan alfa. Jadi dia adalah samping dibandingkan dengan depan. Sampingnya 4, depannya 3. Jadi diperoleh 4/3. Oke. Nah, coba dilihat tadi, contoh yang tadi itu sudutnya ada di sini, sudut alfa. Maka di sini menjadi sisi depan karena di depan sudut. Ini jadi samping karena di samping sudut. Nah, kemudian di contoh yang ini, kita punya sudut beta. Nah, coba dilihat posisinya. Nah, sisi depan ada di sini ya. Kenapa ada di sini? Karena dia ada di depan sudut. Kemudian yang ini, sisi yang ini, dia menjadi sa karena ada di samping sudut. Nah, yang miringnya tetap ya. Oke. Kemudian diperoleh sin beta itu sama dengan perbandingan depan banding miring. Depan per miring, jadi 4/5. Kemudian diperoleh cos beta samping miring. Sampingnya ini 3, miringnya 5. Jadi 3/5. Kemudian tan beta itu adalah depan banding samping. Depannya 4, sampingnya 3, berarti 4/3. Nah, kemudian ini kebalikannya. Kosekan beta, ya tinggal dibalik ya, diperoleh 5/4. Kemudian cos beta, diperoleh 5/3. Kemudian tan beta diperoleh 3/4.